Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'du. Terakhir kita baca halaman 593. Wa kadzalikal maratibu fayaqbaluna ma jaa fi maratibihim. Begitu juga urut-urutan derajat para sahabat yang dijelaskan di sana, siapa yang menduduki urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10 dan seterusnya. Wal khulafa'ur rasyidun, para khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum humul qimmah. Mereka adalah puncak dari para sahabat Rasulullah yang menduduki derajat paling tinggi di sisi Allah. Fil marotibi, di dalam strata mereka. Wa a'lahum marotibu, dan mereka yang paling tinggi urutannya di sisi Allah, Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu anhum kama sayadkuruhul mu'allif, seperti yang akan diterangkan nanti oleh penulis buku ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala la yastawi minkum man afaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina afaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna. Surat ke-57, surat Al-Hadid, ayatnya 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil bahwa para sahabat itu semuanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Tetapi keberadaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digeneralisasi, tidak digebiah semuanya sahabat Muhammad, semuanya hamba-hambaku yang aku ridho kepada mereka, mereka ridho kepada saya, nilai mereka sama di depan saya. Tidak. Ayat ini menerangkan paling tidak ada dua kelompok
Yang satu kelompok lebih tinggi nilainya dibanding dengan kelompok yang lain. La yastawi, la tidak, yastawi sama. Minkum di antara kalian, maksudnya para sahabat, tidak sama di antara kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sama di antara kalian. Man, siapa? Maksudnya sahabat. Afaqo, yang menafkahkan hartanya. Min qablil fathi, setelah hari Fatah. Nanti ada keterangannya, bisa jadi Fathu Makkah, berdaing negara Makkah tahun 8 Hijrah. Bisa jadi ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang dipilih oleh penulis ini yang nomor 2, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nanti saya jelaskan sedikit. Tidak sama di antara kalian para sahabat, meskipun kedua-duanya, kedua kelompok itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Tetapi man afaqo, para sahabat yang menafkahkan harta mereka min qablil fathi, sebelum Fatah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, wa qatala, dan ikut maju ke medan perang. Saya harus ingatkan 114 sampai 124 ribu sahabat Rasulullah yang semuanya laki-laki. Jadi belum dihitung istri dan anak-anak mereka, budak-budak mereka. Mereka yang jumlahnya sekitar 114 sampai 124 ribu itu semuanya muqatil, semuanya militer, semuanya Hizbullah, Jundullah, tentara Allah. Semuanya abnaul hurub, generasi perang. Sehingga diterangkan di sini, saya ulangi, tidak sama di antara kalian wahai sahabat Muhammad, di antara orang yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu, perjanjian Hudaybiyah, wa qatala, dan maju ke medan perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Khaybar. Saya harus ingatkan ya, Rasulullah haji itu seusia beliau, seumur hidup beliau cuma sekali. Umrah cuma 2 kali. Tetapi memimpin langsung tentara beliau ke medan perang, waalaikumsalam, dengan resiko dibunuh atau membunuh musuh, itu 27 kali. Waalaikumsalam. Bukan saya menafikan bahwa haji itu tidak mabrur, tidak. Tapi jangan cepat-cepat puas. Syahadat wis, salat wis, zakat wis, haji wis. Itu jadi seakan-akan surga di tangan kanan saya, neraka di tangan kiri saya. Lah kowe pilih endi? Mbuh. Salahane. Ya. Jangan sampai ada perasaan puas pada diri kita kalau kita sudah melakukan sesuatu yang sesuatu itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Sampai ada salah seorang ulama salaf itu mengatakan, lebih baik bar ngisa aku terus turu, blek, sek, tangi-tangi jam berapa itu?
jam 07.37 mendengar azan subuh, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, pergi ke masjid. Saya lebih senang itu daripada saya bangun malam kemudian saya mempunyai perasaan bahwa hari ini saya mempunyai nilai tambah untuk iman saya. Apalagi menganggap orang lain paling ora tahu tahajud tekone wit telat. Jangan sampai. Saya ulangi ya, tidak sama. Satu kelompok yang menafkahkan hartanya sebelum Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Abu Bakar menafkahkan hartanya untuk membebaskan para budak, ada Bilal di antaranya, Umar bin Khattab dan lain-lain. Ulaika, mereka yang menafkahkan harta mereka, mereka yang menafkahkan harta mereka dan senantiasa mengikuti perang bersama Rasulullah, a'dhamu darajatan, derajatnya lebih agung, derajatnya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah minalladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu, dibandingkan dengan orang yang menafkahkan harta mereka setelah tahun ke-6 Hijriah dan ikut berperang bersama Rasulullah. Ada nanti perang Fathu Makkah, dan nanti perang Tabuk itu setelah Sulhul Hudaybiyah. Tetapi meskipun antara dua kelompok yang dibatasi oleh tahun ke-6 Hijriah Sulhul Hudaybiyah itu berbeda, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa qul law wa'adallahul husna, masing-masing kepada kelompok pertama, kepada kelompok kedua Allah menjanjikan kebaikan untuk mereka. Kabeh masuk jannah, selamat dari nar. Lah cuma sama-sama jannah itu ada jannah yang paling tinggi, namanya Firdaus. Di atas Firdaus itu ada jannah yang tertinggi, namanya Al-Firdausul A'la. Di atas Firdausul A'la itu tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah kecuali arsy-Nya. Kecuali arsy-Nya. Ya, semuanya juga mengharapkan itu ya, semuanya mengharapkan itu. Rasul mengingatkan, kalau kamu menginginkan jannah, mintalah Firdaus. Dan ini subuhan we telat terus piye. Alhamdulillah isih jamaah. Timbangane geringo-ingo saka njaba ora mlebu. Di mana-mana saya terangkan, cuma di sini belum ya. Saya singgung sedikit saja. Umar ibnul Khattab yang menduduki urutan kedua, nggak kalah. Umar kok beda Prabowo, nggak kalah. Menjadi orang yang menduduki urutan kedua setelah Abu Bakar. Jadi orang pertama paling mulia di sisi Allah setelah para nabi itu Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar bin Khattab, tadi Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi seandainya Umar bin Khattab itu umpamane kebiaran, orang jarak loh. Alah, urung 10 menit wis ngantuk. Aku nyawang rono loh. Status Umar ibn Khattab sebagai orang kedua setelah Abu Bakar, setelah para nabi dan para rasul itu tidak akan dicabut oleh Allah.
Sabda Rasulullah kepada Umar ibnul Khattab, antal Faruq, antal Faruq, antal Faruq. Engkau Umar orang yang bisa membedakan secara hitam putih mana yang hak, mana yang benar. Orang yang bisa membedakan secara definitif mana yang hak, mana yang benar, itu Umar. Jadi seandainya suatu ketika Umar ibnul Khattab itu terlambat sholat subuh, bukan 1 rakaat apalagi 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membaca ihdinas siratal mustaqim. Umar ibnul Khattab masuk, Allahu Akbar. Ya tidak terlambat, kecuali kata MTA. Ya aku ngandani orang nyebar hoax. Itu tidak akan berkurang nilai dia. Tapi suatu ketika di mana-mana sudah saya terangkan, Umar ibnul Khattab itu menengok, Bismillah, kebun kurmanya yang ada di sebelah utara kota Madinah. Masya Allah ya, kesengsem kata orang Jawa, terpesona, terpikau dengan pohonnya yang subur, buahnya yang sudah siap dipetik, ranum rutoban janiyah. Kalkulasi di dalam benak mulai berhitung satu jenjang itu janjang ya, itu janjang itu sekian kilo sak kilo lo semene sak uwit mongko 30 janjang kali 100 pohon. Kontrol satu persatu. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Alhamdulillah, ora dipangan wereng, ora ning wereng mangan kurma. Sampai akhirnya setelah puas mengontrol kebunnya tadi, bismillah saya kembali pulang. Tetapi lebih baik saya langsung menuju Masjid Nabawi, paling 5 menit, 10 menit juga sudah saya dengarkan azan, daripada 10 menit di rumah kemudian ke masjid. Lebih baik saya langsung di sana, mlebu nang masjid, terus ngobrol neng kono. Itu nek jamaah malam Selasa Masjid Taqwa. Malam Selasa gasal, kalau gendam yang masuk ke masjid, tahiyatul masjid, duduk, baca la ilaha illallah, baca istighfar, sejiwi-jiwitan karo kancane, moko calana. Itu Masjid Taqwa di sana loh, Washington DC sana, bukan di Jalan Ronggowongso bukan. Nyindir enggak, nabrak. Balenono sok tak ketak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ketika dia menuju Masjid Nabawi, dari kejauhan dia lihat jamaah sudah bubar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat asar sudah bubar. Lu apa enggak dengar azan? Ya mungkin ya, angin itu bertiup ke selatan sehingga suara Bilal bin Rabah tidak didengarkan oleh Umar bin Khattab. Di atas ada Mega, Bu Mega enggak, Bu Mega ya beda. Sehingga matahari tidak tampak, bayang-bayang sesuatu juga tidak tampak, azan juga tidak dia dengarkan. Tetapi karena terpikau dengan kebun kurmanya tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jebul salat asar wis bubar. Kalau kita ya, jangankan tidak sengaja. Sengaja pun kadang-kadang ya ora apa-apa to pisan-pisan. Ini tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Kembali. Yang merintahkan Umar ya.
Orang datang berbondong-bondong mengelilingi Umar bin Khattab. Lho kok kolor? Kok ora metu saka masjid? Ngopo kuwi? Enggak sengaja. Demo jamaah zuhur terlambat. Demo jamaah asar disengaja untuk tidak dilaksanakan. Engko dilakoni ditindakke ning dalan. Ganggu kendaraan lewat. Jagong. Jamaah zuhur di masjid itu libur. Loh, sudah jam 11.40 padahal zuhurnya itu pukul 11.25. Niki kok dok mboten teng masjid isih tutup enten apa? Jagong. Sing adzan nggih jagong. Imame nggih jagong. Jamaah nggih jagong. Lah kalau berangkat dari sini ya, ternyata kepedulian kita kepada sholat jamaah itu serius, tenanan. Selama tidak ada acara lain yang mengganggu. Tetapi kalau ada acara lain yang mengganggu sholat jamaah zuhur, please ente minggir, aja ganggu sing ku jagong. Apa meneh aku dikon namung tamu, dikai seragam, raketang 5 dina bar mantu, dikai kwitansi. Alangkah remehnya engkau ya Allah. Gur sebab sego sapiring we ora munjung. Ndoke gur separo. Daging dicakut jebol laos. Begitu ramai. Apalagi yang dia gawe itu ya. Apalagi kalau mantunya malam hari. Wis bar maghrib mangkat itu. Lah mengke salat ngisa salat ngisa rak dawa. Jam 3 isih keneng aku bar rampung digawe turu terus salat ngisa. Lah mengke nek jam 09.40 gempa bumi kados Aceh nika pripun? Saja omong kaya ngono. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Mari bersama-sama. Kok Allah senantiasa, tidak senantiasa, sering-sering mengecelekkan kita. Percaya nomor 4 menang. Nomor 4 apa nomor pira? Nomor pira? Kemarin itu loh, 17 April itu loh. Ada calon nomor 4 ya? Oh, percaya. Oh, jebol mak pletis. Apa? Yang lain masalah. Oh, ternyata secara tidak sadar ya, secara tidak sadar. Perintah salat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah, yang perintah tadi harus sampaikan kepada orang Islam, yang diperintahkan dengan jalan Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Siap enggak? Zakat enggak? Haji enggak? Begitu dipenke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tempat ternyata gur sebab mantu masjid ditutup.
Gur sebab nonton bal-balan, yang masjid subuhane ditinggal gur sebab, dan seterusnya. Ini Umar ibn Khattab. Kembali. Isma'u wa'u, isyhadu, dengarkan. Besok pagi kebun saya, sak pohon kurmanya, sak buahnya. Bukan buahnya saya panen, kemudian pohon dan kebunnya saya jual, enggak. Pohon, kebun, dan buahnya yang sudah ranum, yang sudah siap panen, besok pagi saya jual. Hasil penjualannya akan saya pergunakan untuk saya sedekahkan kepada fakir miskin dalam rangka menebus ketidak beradaan saya di masjid sholat jamaah asar bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Lah sing dicontoh nek dudu Umar terus apa? Nanti akan diperintahkan. Ashabi kan nujum. Ini tataitum iqtataitum. Sahabat-sahabatku laksana bintang gemintang di langit. Kalau kalian dalam rangka mengadakan perjalanan malam hari, menjadikan bintang sebagai petunjuk, wa bin najmi hum yahtadun, kalian tidak akan tersesat dan akan sampai ke tujuan tanpa ada aral suatu apa. Ini contoh Umar ibn Khattab. Apa cukup? Enggak cukup. Mengapa yang dipergunakan untuk nebus sholat jamaahnya itu kekayaan Umar bin Khattab yang paling besar itu? Kalau saya boleh tekankan ya, jangankan kebun kurma, kota Madinah, Saudi Arabia, Jazirah Arab, jangankan Jazirah Arab, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, Australia, Amerika, Antartika, itu dipergunakan untuk menebus sholat jamaah asar itu enggak cukup. Ya termasuk zuhur, apalagi subuh, termasuk maghrib dan isya. Logikanya gampang saja. Sudah sering diterangkan di dalam taklim. 2 rakaat sebelum subuh, rakaatil fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang dikerjakan setelah azan subuh, dilakukan dengan takbiratul ihram, baca doa istiftah, Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, Fatihah, qul huwallahu ahad. Cepat kata Ibu Aisyah, 3 menit. Lebih aku cintai daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Artinya kalau Rasulullah diperintah untuk memilih Muhammad, pilihin salah siji, kamu saya izinkan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, tapi tidak aku beri dunia kecuali dunia yang aku berikan kepada orang lain, sama dengan dunia yang aku berikan pada orang lain. Atau kamu saya izinkan, atau kamu saya beri dunia seisinya, atau di benua Eropa, Afrika, Asia, Australia, Antartika, Amerika, tetapi kamu saya larang untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Pilih nanti Muhammad. Pilih nanti Muhammad. Kalau kita ya cepat sekali. Pilih dunia seisinya. Kelangan gol pisan eman-eman kan. Ya Allah, saya ngajak ada kesusun ora karuan. Imam dawane ora karuan. Bareng bali wis bubar. Ketake saleh. 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai dari dunia seisinya. Mengapa?
huma. Ini sudah didengar berkali-kali, tapi saya berkewajiban untuk mengingatkan, karena setan juga tidak pernah berputus asa untuk menggoda. Sementara kita sedang mendengarkan materi yang bisa menyelamatkan diri dari setan, ora ditakoni mantuk dhewe ngantuk. Lek ngantuk itu aku pinter maca itu. Kelihatannya anak sekolah tuh ya. Nah, iya. Wow. Iya. Mengapa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisi. 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat. Padahal setinggi-tinggi nilai sholat sunat, sholat qobliyah subuh tadi, lebih baik dari dunia seisinya. Nilainya tetap berada di bawah keutamaan pahala sholat fardu. Hingga kalau Rasulullah nerangkan 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sementara kalau sholat subuh itu dikerjakan secara berjamaah di masjid loh ya, dimulai dengan azan dan iqamah loh ya. Bukan berarti kabeh wis rampung terus neng wong loro, yo sampean kamat aku sebut, bukan itu. Kalau 2 rakaat sebelum subuh sudah seperti itu, sholat subuhnya nilainya lebih tinggi daripada orang sholat malam semalam suntuk. Semalam suntuk. Jadi kalau ukuran sekarang pukul 18.46 masuk waktu Isya, adzan, kemudian qobliyah Isya, ya pukul 19.30 sampai jam 4 orang nganggo mandek. Ini Umar bin Khattab. Bukan merasa puas dengan tebusannya. Ning sing tak duwai ya gur kuwi lah begitu. Mari kita berusaha agar Allah mencatat kita, terutama kepada yang di depan ya, di rumah itu lo sholat di rumah lebih baik. La tamna'u ma Allah masajidallah wa khairu sholatihin fi buyutihin. Jangan kalian larang kaum wanita, istri-istri kamu, anak-anak gadis kamu yang sudah dewasa kalau mereka mengerjakan sholat di rumah di masjid. Tetapi sholat mereka di rumah mereka masing-masing itu lebih utama daripada sholat di masjid. Kembali surat Al-Hadid ayat 10. Ada 2 kelompok besar sahabat Rasulullah. Yang satu Islam sebelum Sulhul Hudaybiyah, yang kedua Islam setelah tahun ke-6 Hijriah. Falladzina afaqu. Kita balik. Falladzina afaqu wa qatalu qabla sulhil Hudaybiyah afdalu minal ladzina afaqu mim ba'du wa qatalu wa kana sulhul Hudaybiyati fis sannatis sadisati minal hijrati fi dzil qa'dati falladzina aslamu qabla dzalika wa anfaqu wa qatalu afdalu. Falladzina aslamu qabla dzalika wa anfaqu wa qatalu afdalu minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu. Falladzina, maka orang-orang yang para sahabat Rasulullah anfaqu menafkahkan harta mereka, wa qatalu dan maju ke medan perang.
bukan berjuang. Berjuang itu bisa perang, bisa yang lain. Wa qatalu dan perang qabla sulhil Hudaybiyati, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Mereka adalah afdalu, lebih afdal. Bahasa Indonesianya sudah bisa difahami, afdal. Minal ladzina, dibandingkan dengan orang-orang yang, min dari alladzina, orang-orang yang afaku, menafkahkan harta mereka, mim ba'du, setelah perjanjian Hudaybiyah, wa qatalu, dan ikut maju ke medan perang. Wa kana, dan adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, fis sanatis sadisah, pada tahun ke-6 Hijriah. Fis sanatis sadisati minal hijrati, tahun ke-6 Hijrah. Fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah, setelah Syawal, sebelum Dzulhijjah. Wong Jawa ngarani Dzulqa'dah. Falladzina aslamu, falladzina, maka orang-orang yang aslamu, telah masuk Islam, qabla dzalika, sebelum itu, wa'afaku, dan menafkahkan harta mereka, wa qatalu, dan ikut berperang bersama Rasulullah, afdalu, lebih afdal, minal ladzina, dibandingkan dengan orang-orang yang afaku, menafkahkan hartanya, mim ba'du, setelah perjanjian Hudaybiyah, wa qatalu, dan ikut ke medan perang. Jadi sedikit saya singgung ya. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat beliau, terdiri dari muhajirin dan ansor. Nanti bisa dibaca di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, tulisan Kiai Haji Munawar Khalil. Bisa kita baca di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, tulisan Al-Mubarak Furi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan Ustadz Hasan Bangil tentang sejarah Rasulullah, bahkan tulisan mantan ketua Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, anak dari Ki Bagus Hadi Kusumo, namanya Jarnawi. Mboten nyambung toh, Jarnawi Hadi Kusumo, menurut sejarah Rasulullah. Bisa kita beli. Sampai di mana minat kita untuk membaca, bahkan mengulang-ulang, ya terulang kepada sampai di mana keinginan kita paling tidak untuk memahami siapa itu Rasulullah dan apa yang telah terjadi sejak tahun fil beliau dilahirkan, 40 tahun diangkat menjadi nabi, 53 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah, dan akhirnya wafat di Madinah. Kalau memang keinginan kita untuk memahami beliau itu sangat besar, kita akan tertarik membaca itu. Saya ulangi ya, jadi tahun 6 Hijriah Rasulullah berangkat bersama-sama 1.400 sahabat beliau menuju Makkah, nawaitunya untuk umroh. Sehingga sampai di Dzulhulaifah, mereka yang haji ke Madinah dulu, ihram itu dimulai dari Dzulhulaifah. Orang menyebutnya Bir Ali. Semuanya melepas pakaian, memakai pakaian ihram, pedang tetap berada pada pinggang mereka masing-masing. Lho para perang bukan. Pedang itu kelengkapan pakaian laki-laki Arab. Jadi orang Arab memakai jubah, orang
Arab memakai sorban, orang Arab kalung tasbih. Kalau tidak ada pedang di pinggang kiri mereka, paling tidak ya pada masa Rasulullah, sahabat tabi'in itu belum lengkap. Jadi menyandang pedang itu memang itu bagian dari pakaian yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti orang Jawa wis nganggo beskap, nganggo jare, nganggo apa ini? Mit, nganggo selop ning ngarep gedung Batari kono. Arep among tamu. Kok tidak membawa keris? Ora lengkap. Kok mburine nang AK-47 lho wong edan iki mesti. Kalau orang Jawa itu keris. Kalau orang Makassar tadi, kalau orang Aceh rencong, koboi Texas pistol, pengamen gitar. Sampai di Hudaybiyah. Itu pertigaan ya, pertigaan. Kalau ke barat sampai Jeddah, kalau ke timur sampai Makkah, kalau ke barat laut, ke utara sampai Madinah. Jadi dari Jeddah kira-kira 30 kilo itu ada jalan ke utara menuju Madinah. Ini Hudaybiyah. Maaf ya, beliau-beliau yang pernah diberi karunia oleh Allah untuk melaksanakan haji plus. Kalau haji reguler itu memang tidak ada acara ke sana, nggak ada ya. Ke Arafah, ke Mina, dan seterusnya naik ke Jabal Rahmah. Tapi ada ke Hudaybiyah. Saya pernah diberi kesempatan untuk itu, ya Allah. Jadi bangunannya masih diabadikan meskipun suasananya ya sudah rusak, sudah 1400 tahun yang lalu. Di Hudaybiyah inilah Rasulullah memerintahkan kepada Umar ibnul Khattab ke timur, datangi penduduk Makkah, beritahu mereka, bukan minta izin. Demo kok tidak izin, cukup memberitahu. Beritahu mereka penduduk Makkah. Makkah ini taruhlah ya kota internasional, ya, kota internasional. Siapa saja boleh masuk, karena di dalamnya ada bangunan suci namanya Ka'bah. Beritahu penduduk Makkah, saya Muhammad dengan 1400 sahabat saya ingin melaksanakan umroh. Beritahu mereka. Artinya memberitahu itu bukan harus memberitahu, tapi supaya mereka tidak kaget saja. Mereka mendirikan tenda di sana. Umar ibnul Khattab bukan tidak mau, tetapi Rasulullah ini masuk ke kota Makkah itu kalau sekarang masuk kandang macan. Justru yang diberi tugas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang lain, tetapi mertua beliau. Berangkat beritahu mereka, Rasulullah, bukan saya menolak perintah Rasulullah, tetapi kalau saya harus berdiplomasi, bersilat lidah dengan orang-orang kafir yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam,
saya itu tidak sabaran Rasulullah. Perintahkan saya agar saya masuk Mekah, jotosi mereka. Siap. Tapi kalau untuk berdiplomasi dengan mereka, mungkin hasil yang akan saya bawa ke sini, yang paling paham tentang diri saya itu tentu saja Allah, tapi setelah Allah ya saya. Dan Rasulullah memaklumi Umar Ibnul Khattab dengan alasannya. Bukan takut, bukan Umar Ibnul Khattab malah nek kula dikon jotosi wong Mekah gelem. Tapi kalau berdiplomasi dengan mereka saya kurang bisa. Rasulullah menerima, ya wis gelem ya bukan begitu, menerima betul. Mertuanya ditunjuk mengemukakan argumentasi, bukan alasan. Yang argumentatif. Yang ditunjuk setelah itu siapa? Menantu beliau. Ini masuk kandangnya orang-orang kafir Quraisy. Yang ditunjuk siapa? Utsman. Utsman berangkat. Sami'na wa ata'na. Mlebu Mas, karek 5 menit ora apa-apa niku jane njaba lah. Ora apa-apa. Ambil air minum dulu. Sudah. Mbok anu ya sedikit saya selani, kita sepakat maghrib di sini begitu loh. Maghrib di sini. Saya itu terus terang rekoso ya kalau ada yang 10 menit, 20 menit baru datang. Aku sing nerangke 20 menit kepungkur ki ora dirungokke. Mudah-mudahan dia itu masih buyutnya Einstein. Dadi ora tak terangke wis mudeng lah gitu. Tapi kalau kemampuan otaknya sebatas otak normal, tidak sampai kepada superior, tidak sampai gifted, tidak sampai jenius, ya sekelas dengan saya. Karena orang mudeng terus piye? Mudengnya itu sepotong-sepotong, teko, duduk, merem, mantuk-mantuk. Coba kalau kita jamaah di sini, ada disediakan teh juga kok. Itu tadi saya lihat ada plastil ya. Betul. Bintang betul ya. Double orang. Utsman berangkat. Diperkirakan perhitungan hari ketiga itu sudah kembali. Loh, kok belum kembali? Ditunggu-tunggu loh, kok belum datang? Masuk hari keempat. Ada berita burung, bukan berita burung ya, salah seorang di antara sahabat itu keluar sebelum ditutup pengajiannya. Jangan-jangan Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh iya, temannya yang diajak omong begitu, yang diajak omong, jangan-jangan Utsman dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Disampaikan kepada orang ketiga, orang keempat, Utsman dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tersiar berita viral. Di kalangan 1.400 sahabat, Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Nah dari sana, meskipun mereka tidak membawa peralatan perang. Perang itu bukan kayak Joko Tingkir Maeso Jenar dodone ngeligo, enggak. Pakai baju perang, pakai helm perang, pakai senjatanya bukan hanya pedang, ada panah, ada tombak, ada bacanya. Mereka sepakat di hadapan Rasulullah bersumpah setia di bawah sebuah pohon yang namanya pohon Samurah. Berkumpul di sekeliling Rasulullah, inti sumpah mereka, kami siap menuntut bela atas kematian Utsman. Bahkan kepada Utsman yang tidak datang, itu pun Rasulullah menyempatkan untuk menggambarkan bahwa yang berbaiat ini termasuk di dalamnya Utsman, yang hari ini berdasarkan berita
yang tidak dicek kebenarannya telah dibunuh oleh orang-orang kafir. Di sini kelangan konco siji wong 1400 kabeh abang ireng. Padahal hanya berita. Abang irengnya itu terekspresikan di dalam wajah mereka, kemudian mereka ucapkan di dalam baiat mereka, sumpah setia mereka kepada Rasulullah, kami siap untuk mati membela kematian saudara kami yang hanya satu. Ini ukhuwah. Jangan digandengkan dengan Wamina ya. Oh ini Sarah nanti, Saru. Ukhuwah itu seperti ini. Oh, saudara-saudara kita di Rohingya, di Syria, dibantai oleh orang Syiah. Jumlahnya bukan hanya 1, 2, bukan hanya 100.000, ribuan, ratusan ribu. Di Irak kita masih kober ngotot-otot mentok. Kuwi sih tanduk. Katanya innamal mu'minuna ikhwah. Coba bersama-sama muhasabah. Jangan cepat-cepat nuntut kepada Allah. Allah, lambe kula pun meniren sing donga, kok mboten panjenengan midhangetaken, kok mboten panjenengan ijabahi. Lah kowe krungu azan pilih gol. Ini kehilangan satu, dan itu belum pasti, dan Rasulullah juga tidak berusaha untuk memastikan. Tetapi Rasulullah saya yakin pasti bahwa Utsman tidak terbunuh karena Allah tidak memberikan wahyu pada saya. Tapi rasa ukhuwah yang diangkat oleh para sahabat ini yang ingin didengar Rasulullah dan ingin diwujudkan di dalam innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Mari, di antara kita kan nggak ada yang tanya ya dengan teman-teman mau buka ora, aku ora poso kok lah ngopo, wingi wis ora madang sore ranti beras, terus ini mau sahur sing dipangan ya ora eneng, daripada seharian saya nggak bisa kerja sing dilumut ora eneng meneh. Nah, kita di antara kita nggak ada yang nanyakan, wis didit warung lah, wis. Mari coba ukhuwah. Ukhuwah itu kalau orang-orang sufi mengatakan yang paling kelas PAUD, ukhuwah yang paling kelas PAUD artinya paling rendah itu salamatus sodr. Saya dengan Pak Agus tidak ada sedikit pun husnudzon, Pak Agus juga tidak ada sedikit pun husnudzon kepada saya. Bahkan suatu ketika Pak Agus naik motor nyalip saya, wis ora nglurui, terus itu pas aku angop ora tak tutup, bleng umpamanya. Oh, Pak Agus gak paham, gak tahu. Salamatus sodr. Itu ukhuwah yang paling rendah. Ukhuwah yang paling rendah. Yang paling tinggi setengah bulan yang akan datang kita angkat. Ya coba, yang paling rendah salamatus sodr. Kancane ketemu ra jawab dilulu, setan lah sambar mledek wae. Lemu muni assalamualaikum burung mesti ditampa dongamu sambar mledek itu didengarkan oleh Allah, nak dibalekke nyang kowe terus piye? Paling rendah salamatus sodr, paling tinggi itu isar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri meskipun dirinya membutuhkan. Ini muqaddimah dari perjanjian Hudaybiyah
Rasulullah siap mengorbankan mertua tercinta untuk Islam, Rasulullah siap mengorbankan menantu tercinta untuk Islam, dan tidak mengorbankan orang-orang yang lain. Pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.